105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Malam hari ini kita masuk di segmen Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Untuk ngobrol bareng edisi malam hari ini teman Pro 2, aku nggak sendirian karena kita sudah bersama partner siaranku malam hari ini, the one and only ada Mas Tri Pitara yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Kita sapa beliau. Selamat malam Mas Tri Pitara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi, teman Pro 2. Baik. Kabar baik mudah-mudahan di sana ya Mas Tri. Alhamdulillah, luar biasa Mas Abi. Baik, Mas Tri Pitara, malam hari ini kita akan bahas yaitu adalah frekuensi hikmah yang menjadi tema kita malam hari ini Mas Tri. Dan kita juga mengingatkan untuk teman Pro 2 juga bisa mengirimkan pertanyaan, apalagi buat teman Pro yang pengen curhat ya, karena sekarang memang waktunya kamu untuk curhat, dicurat bareng Mas Tri Pitara. Mas Tri, untuk tema kita tentang frekuensi hikmah, highlight apa yang ingin disampaikan sebagai pembuka di awal kebersamaan kita malam ini Mas Tri? Silakan. Ya, terima kasih Mas Abi, teman Pro 2. Jadi Ya, Mas Tri, setiap kali kita menerima peristiwa-peristiwa, itu ada berbagai hal pesan indah yang sebetulnya itu terkirimkan untuk kita. Ada orang yang ketika bisnis kemudian tertipu. Ada orang yang kemudian terjerat hutang sampai miliaran rupiah. Kemudian ada juga orang yang akhirnya bangkrut. Ada yang bangkrut bisa bangkit lagi. Tapi ada juga orang yang bangkrut terpuruk sampai akhirnya tak punya usaha lagi. Dan menjadi orang yang justru miskin. Kan gitu. Nah, kenapa ada sebuah peristiwa yang sebetulnya peristiwa itu adalah sama, tetapi kenapa ada orang yang kemudian dari peristiwa yang sangat tidak menyenangkan tadi dan orang tidak terpuruk kemudian berlanjut sampai keterpurukan itu tiada berakhir, tidak, tetapi justru bisa bangkit. Nah, ini kan perkaranya adalah ada orang-orang yang ketika menerima sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, orang yang menerima sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat buruk tadi bisa mengambil pelajaran yang kita sebut dengan hikmah. Nah, teman Pro 2, ketika sebuah peristiwa apapun yang terjadi pada kita, sebetulnya kita sedang dikirimi pesan indah dari Sang Maha Pencipta kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mengambil pelajaran penting apa yang terjadi pada diri kita. Nah, ada banyak orang kenapa tidak bisa menerima hikmah dengan baik dan tidak bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa itu. Karena yang terjadi pada seseorang tadi tidak memiliki sebuah sensitivitas terhadap pesan-pesan indah itu. Padahal pesan indah itu untuk bisa menjadi nyambung, itu harus memiliki frekuensi yang sama dengan pengirim pesan tadi. Sebagaimana kita sedang siaran radio ini, maka ketika frekuensinya 102.5 MHz, kita akan tune in pada RRI Pro 2. Bisa suaranya jelas. Tetapi ketika itu bergeser frekuensi sedikit saja, maka suaranya menjadi kresek-kresek, menjadi nggak jelas, bisa putus-putus. Nah, itulah agar supaya kita bisa mengambil pelajaran penting yang namanya hikmah itu, maka kita perlu mengaktifkan, men-tune-in-kan frekuensi hikmah itu dengan frekuensi yang sama. Maka judul kita adalah frekuensi hikmah. Nah, karena itu aktifkan frekuensi hikmah kita ini dengan berbagai cara. Nah, berbagai cara itulah yang kita akan kupas Mas Abi, teman Pro 2. Begitu Mas Abi. baik, itu dia sensitivitas masing-masing, kita harus sama frekuensinya teman Pro 2 dan juga Mas Tri Pitara tadi yang sudah di highlight ya di pembuka malam hari ini. Nah, bagaimana dengan caranya Mas Tri untuk kita lebih mudah memahami tentang frekuensi hikmah ini Mas Tri agar bisa kita sama-sama tune in begitu Mas Tri? Iya, yang pertama adalah kita harus memposisikan kita setiap hari dan menjadi sebuah gaya hidup, yaitu menjadi orang yang humble. Jadi menjadi orang yang humble, menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Maka ketika kita sudah bisa rendah hati ini, kita akan memposisikan menjadi orang yang justru tidak ada sebuah kesombongan yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana sebuah air
itu secara alamiah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka ketika kita itu menjadi orang merendahkan hati kita, rendah hati humble kita ini akan menyebabkan kita akan mudah sekali menangkap sebuah pesan-pesan tadi mengalir kepada diri kita dan kita bisa membaca itu dengan baik. Maka kata kunci pertama adalah jadilah menjadi orang yang humble, tidak sombong. Karena ketika kita sombong, maka itu akan tidak mampu menangkap sebuah aliran yang tidak akan mengalir ke kita. Sehingga itu akan lewat begitu saja. Yang kedua adalah bagaimana kita memposisikan diri kita ini adalah orang yang senantiasa untuk bisa bersikap dan berperilaku baik terhadap siapapun, terhadap apapun, sehingga kita harus membiasakan diri untuk berpikir yang baik. Maka kemampuan untuk berpikir yang positif itu adalah mengaktifkan apa yang dinamakan frekuensi kita menjadi tune in terhadap segala peristiwa itu. Sehingga tidak ada sebuah a priori terhadap peristiwa-peristiwa yang kita sedang alami. Maka yang ketiga, kita harus membiasakan diri juga untuk selalu mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Karena ketika kita tidak pernah memposisikan dekat dengan Yang Maha Kuasa, maka kita tidak akan tahu frekuensi mana yang harus tepat untuk supaya bisa tune in ke sana. Kita bisa siaran RRI didengar oleh orang lain dan orang lain itu bisa memahami frekuensi kita, maka dia bisa nyambung kepada kita. Nah, itulah kemudian kita mencoba untuk mendekat kepada Yang Maha Kuasa, dalam hal ini akan tahu mana frekuensi yang tepat untuk bisa sampai kepada kita. Begitu teman berdua, Mas Abi. Baik, ada beberapa cara tadi Mas Tripitana ya. Iya. Bagaimana kita bisa tune in dengan sensitivitas masing-masing orang yang emang harus sama frekuensinya untuk memahami betul yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Ya. Yaitu untuk teman berdua yang baru bergabung, tema kita adalah frekuensi hikmah. Mas Tri, kita ingatkan kembali untuk teman Pro 2 juga bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM di 081125111025. Ada beberapa yang sudah bergabung Mas Tri, nanti kita akan bacakan. Dan untuk tema kita malam hari ini tentang frekuensi hikmah, Mas Tri. Kalau seseorang itu bagaimana memahami bahwa frekuensi ini mudah untuk didapatkan begitu Mas Tri? Mudah untuk diraih sehingga kita bisa betul-betul tidak sulit untuk menggapai kesamaan frekuensi dalam frekuensi hikmah nih Mas Ri. Iya, sebetulnya frekuensi ini akan lebih mudah sekali karena ketika kita itu menjadi orang yang posisinya membiasakan diri mindfulness. Mindfulness itu adalah memposisikan kita selalu membiasakan kebiasaan untuk hadir penuh, ya. Hadir kita itu penuh dan sadar utuh. Sadarnya itu utuh, tidak setengah-setengah. Maka jangan pernah menjadi orang membiasakan yang disebut dengan multitasking. Nah, ini akan berbahaya. Orang yang biasa multitasking tidak akan pernah meningkatkan kemampuan otak untuk bisa melakukan kesadaran. Maka yang berikutnya tadi agar kita bisa lebih mudah lagi adalah biasakan kita jangan suka menuduh di luar kita. Maka take responsibility. Take responsibility berarti kita mengambil peran tanggung jawab terhadap apapun peristiwa ini. Jadi ketika ada peristiwa yang terjadi kena kepada kita, maka jangan membiasakan selalu mengkambing hitamkan orang-orang di luar kita. Termasuk peristiwa-peristiwa baik itu makhluk yang tak hidup kita jadikan sebagai kambing hitam. Maka ambil peran penting di situ bahwa saya yang tanggung jawab. Ini sebetulnya adalah ulah saya sebelumnya. Saya punya andil terjadinya peristiwa ini untuk hadir kepada diri saya. Kan gitu. Sehingga tidak pernah mengkambing hitamkan posisi di luar kita. Itu yang akhirnya kita akan mudah sekali frekuensinya cepat nyambung. Begitu Mas Abi. Baik,
Itu dia. Mas Tri, kita break satu lagu ya Mas Tri. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 Jogja di 081125111025. Ya. Sementara ada 5 pertanyaan Mas Tri yang akan kita siapkan untuk kita bacakan sesaat lagi Mas Tri ya. Kita break Ya. satu lagu ya Mas Tri. Siap, Mas Abi. Baik teman-teman Pro 2, masih bersama Mas Tri Pitara di Curhat Bareng Mas Tri. Malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekarang beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081125111025. Ada pertanyaan yang pertama Mas Tri, ini datang dari Hesti Mas Tri. Ya. Bagaimana Mas Tri bisa menyembatani antara nilai-nilai hikmah yang disampaikan dalam siaran ini dengan tantangan yang nyata yang dihadapi generasi muda saat ini, khususnya di era digital Mas Tri, saat distraksi dan informasi yang cenderung instan Mas Tri. Iya, betul. Itu sebuah tantangan yang memang cukup berat di era saat ini ya. Betul sekali. Maka bagaimana kita mengantisipasi dan mencegah itu menjadi orang yang nanti terlarut oleh situasi. Nah, yang pertama kita tadi mencoba membiasakan mindfulness tadi. Jadi kita seringkali makan itu sambil pegang HP. Cobalah sekarang latihan menjadi orang ketika sedang makan tanpa harus pegang HP. Contoh paling gampang. Sehingga kita bisa menikmati apa yang dinamakan makanan yang ada di piring itu. Kemudian kita nikmati. Coba itu sesuatu yang mencoba untuk mindfulness. Hadir penuh, ya, sadar utuh terhadap apa yang kita sedang kerjakan tadi. Kemudian biasakan pula ketika kita sedang mengerjakan sesuatu jangan terjadi multitasking. Kalau kita itu sedang Zoom misalnya, coba hadir penuh di dalam Zoom itu. Kalau memang ada acara yang lain dalam bentuk yang berbarengan, pilih salah satu, jangan dua-duanya. Nanti tidak dapat semuanya nantinya, ya. Itu yang seringkali menyebabkan kita tanpa sadar bahwa membiasakan multitasking itu justru menyebabkan kita larut pada sebuah permasalahan yang tidak pada posisi yang semuanya nggak dapat apa-apa. Jadi itu malah merugikan kita. Nah, itu yang paling terpenting adalah bagaimana ketika kita terhadap apa yang terjadi itu, setelah kita men-tune-in-kan frekuensi, maka yang kedua adalah coba kita membiasakan untuk memposisikan kita ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, rangkul emosi kita. Emosi kita itu dirangkul. Jadi mengakui bahwa peristiwa itu memang sangat tidak menyenangkan dan kita katakan pada diri kita dan itu mengakui saja bahwa ini saya sangat tidak suka tentang hal ini. Saya sangat kecewa. Tetapi dalam konteks ini kita seringkali ingin ditampilkan diri kita di sosok yang justru tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Padahal kita sedang dalam posisi yang terpuruk misalnya, mengalami kesedihan, maka ungkapkan kesedihan itu dengan mengakui, kita rangkul emosi kita. Tetapi kemudian jangan berlarut ke sana, segera lepaskan itu dengan cara tadi, kita menyampaikan hal-hal yang untuk berpikir yang positif tentang peristiwa itu. Begitu, Mbak. Siapa tadi? Lupa saya namanya. Hesti. Mbak Hesti ya. Yang suka gabung, iya. Iya. Lanjut, ada lagi yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja malam ini dari Hana di Bambang Lipuro. Pengen tanya juga nih Mas Tri Pitara. Iya. Bagaimana pandangan Mas Tri Pitara tentang spiritualitas dan jika dihubungkan dengan frekuensi hikmah ini Mas Tri? Ya, jadi spiritualitas itu sangat harus ada di dalam diri kita karena sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita itu tidak terlepas dari Sang Maha Skenario, pengatur skenario, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita tak pernah mempercayai, tak pernah tune in tentang hal itu pada spiritualitas kita, meyakini itu adalah ada yang mengatur, maka kita tidak akan paham bahwa peristiwa itu terjadi sebuah kebaikan untuk kita. Kan sebuah pelajaran itu kan yang kita ambil adalah bagaimana pelajaran baiknya. Padahal peristiwa itu secara fisik, secara faktual di dalam mata panca indera kita tidak sangat menyenangkan, sangat menyedihkan.
ya, sangat mengecewakan, dan itu bisa jadi kita salah menangkap ketika tidak ada spiritualitas. Hanya rasionalitas saja itu sangat sulit sekali. Begitu Mbak Hana. Baik. Selanjutnya Mas Tri, ada lagi pertanyaan dari Irfan. Bagaimana seseorang yang notabene masih muda nih Mas Tri, agar bisa lebih bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita nih Mas Tri? Ya, bersyukur itu sesungguhnya adalah ungkapan rasa terima kasih yang tidak cukup sampai diterima kasih saja. Tetapi bagaimana apa yang ada yang kita terima tadi, kita gunakan dengan mengoptimalkan segala hal yang sudah diberikan tadi. Maka terhadap apapun yang kita ada, maupun kita mengalami terjadi sesuatu, itu semua adalah karunia. Karunia dari Sang Maha Pencipta memberi rezeki pada kita. Hanya wujudnya adalah tadi peristiwa-peristiwa yang justru itu bagian dari cara karunia yang bisa menjadikan baik buat kita. Sehingga ketika kita tidak pernah bisa bersyukur, ini juga sangat tidak mungkin seseorang itu mampu untuk menangkap sebuah hikmah. Karena hikmah terbesar dalam hidup ini adalah kapasitas kemampuan diri kita untuk bisa bersyukur. Sehingga ketika orang itu mampu bersyukur, itu sebetulnya memiliki nilai yang lebih besar dari apa yang kita syukuri. Contohnya, sesuatu yang namanya nafas itu sesuatu yang sangat berharga. Bisa mensyukuri atas nafas kita yang longgar itu nilai kemampuan untuk bisa bersyukur itu jauh lebih tinggi daripada nafas yang longgar tadi. Begitu Mas, siapa tadi lupa? Irfan, Mas Irfan, ya Mas Irfan. Ya. Satu lagi Mas Tri yang sudah bergabung di WhatsApp 2 Jogja. Iya. Dari Bayu Mas Tri di Nogotirto, apa yang membuat seseorang lebih mudah menggapai yang diimpikannya dalam hidup ini Mas Tri? Ya. Jadi sebetulnya menggapai segala hal yang dia impikan itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memprasangkai sesuatu yang kita impikan itu bisa terrealisasi dengan baik. Maksudnya apa? Positive thinking kita. Karena dalam konteks ini, anak indandoni abdibi. Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Maka ketika kita punya mimpi terhadap keinginan kita, maka positiflah bahwa apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, kita ikhtiarkan, kita upayakan untuk itu akan bisa terrealisir. Karena ketika kita itu mimpi, kemudian kita sanggah sendiri dengan pikiran kita yang justru berkebalikan, agak mungkin ini yang akan terjadi. Maka ya tidak terjadi. Oleh karena itu, Mas Bayu, kita harus membiasakan diri berpikir yang positif, berpikir yang optimis. Karena kalau positif itu arah berikutnya langkahnya adalah optimis. Nah, hal ini semua akan menggerakkan tubuh kita yang akhirnya terrealisasi. Dan ikuti bahwa sebuah keinginan ini, maka kita harus tune in lagi kepada Sang Maha Kuasa. Kita harus surrender. Surrender itu apa? Berperasah diri pada Yang Maha Kuasa. Bertawakal. Jadi menyerahkan ini kepada Tuhan dalam bentuknya kita hanya wilayah melakukan usaha. Nah, serahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Yakin bahwa itu akan terrealisir. Begitu Mas Bayu. Baik, itu dia beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas Mas Tri Bitara malam hari ini tentang tema kita malam ini, yaitu adalah frekuensi hikmah. Hampir jam 9 Mas Tri, ya. Waktu kita untuk sekaligus menyampaikan kesimpulan dan penutup untuk tema kita malam ini Mas Tri, disilakan. Ya, terima kasih Mas Abi, teman berdua. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang agar supaya bisa mengambil semua apa yang namanya peristiwa-peristiwa itu, kita ambil hikmah terbaiknya, maka cobalah kita landasi di dalam kehidupan ini, kita punya positive thinking, membiasakan segala hal, jangan selalu rasionalitas yang kita kedepankan. Karena orang untuk bisa berpikir yang positif, kalau kita modalnya adalah rasionalitas, itu sangat sulit. Maka yang kita harus lakukan, cobalah kita berpikir yang positif dengan pendekatan spiritual. Itu yang akan lebih mudah. Nah, yang kedua adalah
biasakan kita ini jujur terhadap segala sesuatunya. Orang yang jujur akan bisa tadi mengakui bahwa ketika kita sedang tidak baik-baik saja, bisa mengatakan memang saya sedang tidak baik-baik saja. Maka kemudian dengan mengakui itu, kita ambil jeda waktu untuk itu, merenungkan untuk mengambil sesuatu sikap dalam posisi move on. Nah, sehingga kita bisa merangkul emosi kita dengan baik, yang akhirnya kita akan melangkah mengambil sebuah pelajaran-pelajaran penting di situ dari sebuah peristiwa yang kita alami. Nah, akhirnya ketika kita sudah bisa melakukan itu, kejujuran, orang bisa ikhlas. Ikhlas terhadap apa? Peristiwa yang kita alami itu sesuatu yang kita bisa ikhlas. Ikhlas itu segala hal yang kita terima itu semua karena Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu namanya keikhlasan. Dan begitu juga kita ketika melepas apa yang terjadi peristiwa itu, karena peristiwa itu jangan sampai kita genggam, jangan sampai kita masukkan ke dalam hati. Karena kalau dimasukkan ke dalam hati nanti akan menjadi trauma yang non-dalam. Tetapi lepaskan, maka surrender, bertawakal, berserah diri pada Yang Maha Kuasa, serahkan bahwa ini semua tidak mampu saya lakukan ya Tuhan, itu semua hanya bisa karena Engkau, tolonglah hamba, kan begitu. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran ini dengan baik, ternyata pesan-pesan itu adalah indah buat kita ke depan. Begitu Mas Abi, teman berdua, semoga kita bisa mengambil pelajaran penting di dalam hidup ini. Amin. Matur nuwun Mas Tripitara untuk kesempatan malam hari ini di Sami-sami. segmen Curhat bareng Mas Tripitara. Salam hangat untuk keluarga di sana Mas Tri, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Mas Abi dan teman berdua yang lainnya. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi. Teman berdua, Dr. Tripitara MSSI MKes MCI sudah bersama kita malam hari ini di tema kita, yaitu adalah frekuensi hikmah yang sudah kita bahas sejak tadi jam 8:30